Selamat datang kembali di my channel Cici Lestari. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Dan untuk para crosswatchers, halo, apa kabar? Senang berjumpa dengan dirimu. Halo Virgo, selamat datang di General Tarot Reading dari Cici Lestari untuk dirimu Virgo di bulan November 2020 ya. Di General Tarot Reading ini saya bagi dua, untuk urusan keuangan dan urusan asmara. Keuangan pun saya bagi dua, yaitu untuk yang berkarir dan yang berbisnis. Asmara pun saya bagi dua, untuk yang single dan yang couple atau berpasangan. Nah, sekali lagi Virgo ya, tarot reading ini yang saya baca ini adalah entertainment ya. Jadi jangan terlalu serius untuk dipikirkan terlalu jauh. Jadi ya, selamat datang di hiburan tarot reading Virgo. Baiklah Virgo, di November ya, dirimu energi di bulan November adalah dirimu ada pergerakan baik secara fisik ataupun ada perubahan secara pemikiran ya, pola pikir ataupun perubahan secara fisik ya, terutama komunikasi, karena ada beberapa input atau beberapa berita yang memang mempengaruhi dirimu di sini. Jadi adanya faktor yang mendorong untuk berubah, dimana itu sebelumnya itu enggak Virgo banget gitu ya, tapi tiba-tiba dirimu bisa menjadi yang baru gitu, menjadi Virgo yang dengan karena adanya challenge gitu ya, atau semacam threaten gitu ya, bahwa memang segala sesuatunya kalau nggak berubah ya nantinya ya, kalau dirimu nggak berubah ya nantinya ya yang akhirnya nggak bisa ngikuti perkembangan zaman gitu kan ya. Nah ini, jadi di mana perubahan itu mempengaruhi dirimu yang perlu ekstra ya, baik secara fisik ataupun non fisik, terutama juga keuangan ya. Di sini pengaruhnya luar biasa banget. Nah, sekarang saya ke yang keuangan dulu ya. Keuangan di sini Virgo benar-benar keuangan yang berkarir ya. Virgo yang berkarir dulu. Virgo, sepertinya dirimu memang harus bisa memanage segala keuangan ya. Padahal itu kan sudah dirimu lakukan beberapa bulan yang dulu-dulu, sejak awalnya pandemi seperti ini, itu benar-benar ada yang benar-benar diolah lagi nih, di-manage lagi. Bagi yang Virgo yang memang ada beberapa Virgo yang sudah dirumahkan ya, tapi akhirnya kan terus mencari kesibukan, mencari karir yang lain, tetapi kan harus bisa menyisihkan pula. Harus ada bagian yang disavingkan, kalau bisa ada yang diinvestasikan di sini ya. Dan itu pun dirimu juga harus bisa membiasakan itu agar orang-orang di sekitar dirimu, entah itu saudara atau keluarga inti atau keluarga besar, inti dan besar, ataupun rekan kerja, itu bisa mencontoh dirimu ya, bagaimana cara untuk bisa memanage keuangan dengan baik. Ini untuk yang berkarir, bukan hanya keuangan saja, bahkan bisa memanage karirnya juga. Jadi antara karir itu, dimana karir itu dirimu harus bisa memanage juga kapan bisa melakukan dengan timnya, kapan bisa melakukan secara individu. Nah di sini, jadi benar-benar dirimu menjadi menjadi role model di sini. Jadi ya, kapan bisa bertindak sebagai seorang supervisor atau sebagai seorang manajer atau sebagai seorang di atasnya lagi, kapan bertindak sebagai seorang karyawan biasa. Karena situasi seperti ini ya, kadang jabatan itu sepertinya hanya jabatan yang tertera di tulisan saja gitu ya, karena ya memang itu juga, bahkan untuk yang mungkin yang posisi tinggi gitu ya, itu justru pekerjaannya lebih berat dibanding yang tidak ada jabatan sama sekali. Nah di sini, jadi Libra yang berkarir ya,
benar-benar pertahankan pola kerja dirimu ini, ya, pola kerja dirimu ini. Jadi yang akhirnya ya karena dirimu bisa mempertahankan itu ya, jadi apa ya, jadi toladan bagi yang lain-lain di sini nantinya ya. Ya semua melihat dirimu. Tapi ya itu, sepertinya sih memang nggak sengaja ya, karena memang dirimu konsentrasi ke pekerjaan yang memang dirimu pegang ini, yang dirimu handle sekarang. Nah, karir yang ada beberapa karir Virgo yang mungkin sudah dirumahkan, ya tetaplah terus mencari pekerjaan yang ada, ataupun dirimu punya usaha sendiri ya, tapi itu nanti jatuhnya ke bisnis ya. Tapi ini sekarang yang berkarir dulu. Jadi bahkan cenderung ekstra loh ya, ini yang berkarir ya, cenderung pekerjaannya ekstra, cenderung berpikir ekstra, bahkan untuk service orientednya itu juga cenderung ekstra ya, baik itu secara vertikal ataupun secara horizontal. Nah sekarang saya yang berbisnis. Untuk Virgo yang berbisnis tadi ya, kalau dirimu memutuskan untuk berbisnis ya, sepertinya sih ada yang sudah merasa keenakan, udah merasa nyaman dengan pola berbisnis dirimu. Ya selamat ya. Walaupun ada yang memulai ya, tapi jika dirimu memang suka ya, dan punya ada rasa semacam, ada rasa fondness, ada rasa seperti mencintai yang bisnis yang dirimu kelola sekarang gitu, itu ya indah aja gitu. Pasti akan ada keuntungan yang dirimu dapat, pastilah. Nah untuk yang berbisnis yang ada beberapa bisnis Virgo yang lain, mungkin ada yang sementara tidak terlalu memang sengaja untuk tidak terlalu expand gitu ya, jadinya ya ada yang memangkas segala sesuatunya ya, mengikuti segala situasi kondisi yang ada. Jadi dengan kondisi yang ada sekarang, dirimu justru lebih nyaman mengelola itu semua ya, jadi nggak perlu banyak cost yang dilibatkan karena variable costnya sudah banyak berkurang. Jadi sepertinya dirimu nyaman aja dengan posisi yang sekarang. Yang berbisnis selamat ya. Nah saya yang asmara, ada perubahan fisik ya, bukan perubahan fisik, perubahan pola pikir, perubahan pemikiran dan perubahan fisik ya, secara fisik aja gini, benar-benar mobile gitu. Balik lagi ya ke asmara ya. Asmara, oke, ini asmara ya. Asmara yang Virgo. Virgo, dirimu tahu loh kapan untuk menebar pesona ya, kapan untuk agresif, tahu gitu. Bahkan agresifnya dirimu itu ada beberapa single Virgo ya. Agresifnya dirimu itu justru nggak maju tapi diam saja gitu, bertindak seolah-olah sebagai orang yang mellow gitu loh. Jadi dengan gaya dirimu itu yang akhirnya menarik orang untuk mendekati dirimu. Ini agresifnya dirimu nih, keren kan gitu. Jadi agresif itu nggak melulu maju gitu ya, enggak, tapi ternyata dirimu bisa menciptakan kondisi seperti itu. Keren ya Virgo ya. Nah ini, tapi ada juga loh ya Virgo single yang memang sudah siap nih, berani untuk menunjukkan rasa sayangnya, rasa cintanya pada orang yang dirimu tuju. Ada rasa seperti itu. Tapi ada juga Virgo single yang lain yang memang yang habis patah hati ya, habis pisah gitu, siap memanah lagi. Virgo single keren deh. Keren deh ya, keren, silakan
apapun lakukan saja, yang penting dirimu bahagia, ya. Oke, yang lalu biarlah berlalu, ya kan, lihat aja ke masa depan, ya Virgo ya. Keren deh, nggak masalah ya kalau yang itu ya, tetap maju aja. Nah, sekarang ke yang couple, Virgo untuk urusan asmara yang berpasangan atau couple. Virgo yang memang itu pemuja cinta ya. Jadi dirimu benar-benar tahu bagaimana menguasai dirimu sendiri, menguasai pasangan juga untuk tetap mencintai dirimu. Jadi atas nama cinta gitu sepertinya ya ini Virgo ini bisa membuat orang takluk pada dirimu. Nah, sekali lagi dirimu punya cara yang bisa membuat orang itu untuk selalu terkoneksi dengan dirimu. Tapi ada juga Virgo ya, yang lain lagi, ini Virgo couple ya, Virgo couple. Karena dirimu mau mencintai pasangan ya, dan dirimu tahu, pernah dan tahu bagaimana rasanya itu ada orang lain dalam hubungan itu. Ya, tapi karena dirimu sayang, dirimu cinta, mempertahankan segala kebersamaan itu ya, jadinya ya kadangkala dirimu saat mengingat itu tiba-tiba emosinya tinggi gitu ya. Sedangkan pasangan sudah balik lagi pada dirimu, tapi dirimu ada beberapa ingatan yang memang nggak bisa hilang. Ya iyalah, itu wajar ya, wajar. Jadi dirimu berusaha untuk tetap netral di sini ya. Jadi ya karena situasi seperti itu. Tapi kan juga cintanya juga berlebihan kan gitu. Nah, jadi ya tinggal jika itu adalah suatu keberatan bagi seorang Virgo couple ya. Tapi kan ada sisi positif dan negatifnya juga yang memang harus dipikirkan ya. Jadi ya selama cinta itu bisa dirimu pertahankan, selama dirimu memilih untuk bertahan dengan pasangan yang ada ya, itu segala risiko yang memang harus diterima ya. Jadi akan lebih baik jika terjadi komunikasi yang bisa saling terbuka ya, agar semua rasa yang dirimu nggak suka itu bisa minimum kembali, bisa dirimu kecilkan, minimizekan gitu ya. Jadi ya yang jelaskan masih ada rasa cinta, itu saja Virgo. Ya baik, sekarang saya ke orakelnya. Apa saran dari orakelnya buat Virgo? Ya memang Virgo, jika memang dirimu terlalu cinta, apapun yang serba keterlaluan itu bahaya ya. Ya, apapun itu, terlalu cinta, terlalu sayang, ya, yang akhirnya nanti akan menjadi terlalu benci, terlalu sakit hati, gitu. Nah ini, jadi apapun yang namanya serba terlalu itu memang nggak enak, gitu ya. Nah, proses menjadi netral itu pun juga bagi seorang Virgo yang memang sangat cinta, itu pun juga perlu usaha ya. Jadi jika dirimu memang memutuskan untuk tetap bertahan dengan segala ingatan yang masih ada, atau masih ada masalah yang belum selesai dengan dia atau dengan masa lalu ini ya, atau yang masih ada sekarang ya, atau untuk urusan segalanya, untuk urusan keuangan juga, berusaha untuk netral itu memang susah jika memang dirimu merasa segala sesuatu yang dirimu libatkan sekarang itu ada unsur terlalu. Nah ini ya, jadinya ya mungkin dirimu ya bisa menetralkan itu dengan mendekatkan diri pada Tuhan ya, atau mencari hobi baru, jadi bisa melampiaskan rasa itu untuk mempelajari hal-hal yang baru. Kalau untuk refreshing kan hanya sekedar refreshing ya, hanya itu pun juga perlu waktu. Jadi ya
waktunya pun juga sebentar maksud saya. Sedangkan dirimu kan perlu waktu yang agak lama gitu. Nah, silakanlah cari kesibukan-kesibukan baru atau berpikir yang positif tentang segala sesuatunya ya. Jadinya nanti dirimu akan mendapatkan imbal balik yang positif juga. Jadi ya, kadang berusaha netral itu juga perlu usaha, karena memang ya agar tidak mencapai titik ekstrim dengan kata-kata terlalu. Nah, Virgo, jika memang tarot reading saya keterlaluan, mohon maaf Virgo ya. Jadi Virgo, apapun tarot reading ini adalah hiburan ya. Jika saya keterlaluan, mohon maaf Virgo ya. Jadi jangan dipikirkan terlalu jauh, ya memang ini adalah hiburan. Virgo, terima kasih atas kesediaan dirimu untuk bersenang-senang bersama saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya Virgo. See you soon.